Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi malam hari ini merupakan momen yang sangat menggembirakan, momen yang sangat melegakan buat seluruh pendukung timnas sepak bola Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Karena memang kemudian malam hari ini timnas kita menjalani laga yang paling krusial di fase grup C ya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Di malam hari ini kita berhasil kemudian menundukkan timnas Bahrain yang memang dengan perjuangan yang luar biasa keras. Pasca kemarin berapa hari yang lalu, 5 hari yang lalu kita digilas ya, dicukur oleh timnas Australia 5-1. Yang jelas kemarin saya sempat khawatir ya, apakah kemudian staf kepelatihan dan pemain apakah nggak drop gitu kan, kalah sampai 5-1. Kemudian banyak sekali hujatan daripada fan timnas yang memang berharap lebih gitu kan, yang mana kemudian banyak juga perdebatan gitu kan, karena memang kemudian banyak anasir ataupun pengamat sepak bola yang memang banyak yang konyol ya gitu kan, yang tetap kemudian saling adu argumen. Ada yang memang wal sekalipun kalah dia senang karena pemain kita udah pola mainnya menyerang, kualitasnya naik gitu kan, seperti ball possessionnya udah menguasai sama Australia gitu kan. Tapi yang jelas kan memang kalau yang namanya main bagus menang itu nikmatinya cuma 90 menit gitu kan. Tapi kalau kemudian kemenangan tuh jadikan sejarah ya, yang selalu diingat oleh para penggemar, para pecandu sepak bola di seluruh wilayah Indonesia. Yang jelas memang kemudian ulasan-ulasan yang konyol dari para pengamat yang seperti itu sepertinya juga nggak berpengaruh ya. Patrick Kluivert tetap kemudian memang bijaksana, dia dengar daripada memang keluhan para fans, komplainnya para fans timnas sepak bola Indonesia. Jadi malam hari ini memang tampilnya juga agak berbeda. Patrick Kluivert nurunin pola 3-4-2-1 ya, di belakang seperti dulu-dulu pemain yang memang kita memang jadi pakemnya zamannya STY, yaitu Justin Haptar, dia di depan penjaga gawang Martin Paes, kemudian di center back kiri ada Justin Hapner, di tengah kemudian tetap ada Jay Ises, kemudian center back kanan ini ada si Rizky Ridho. Ini memang pakemnya yang memang udah chemistry-nya udah ada kan, memang 3 orang itu. Suka nggak suka ketika kita lihat beberapa kali tampilannya si Max Hilger kan, memang kemudian banyak yang overlap ke depan ya, bolong gitu kan, blunder sepertinya, nggak bisa kemudian ditutup oleh Jaises. Banyak gol-golnya karena kelalaian ya. Kalau kemarin kita lihat Max Hilger masuk ini kan kemudian karena memang patokannya harga pasarnya yang memang tinggi, kemudian ya akhirnya memang dikorbankan si Rizky Ridho jadi cadangan. Tapi lagi-lagi malam hari ini pemain yang memang asli produk Liga 1, Rizky Ridho menunjukkan kualitasnya, bahwasanya ya hasil dari Liga 1 Indonesia pun juga nggak kalah bagusnya ya dari pemain diaspora yang rata-rata main di Eropa. Yang jelas nggak kalah pentingnya juga di tengah munculnya Joe Pelipesi yang mulai dimainkan sebagai starter ganti Nathan Juaon gitu kan. Ini bikin kerjanya si Tom Haye jadi mudah, karena memang Joe Pelipesi kalau kita walaupun nggak ketara menonjol, tapi sebetulnya dia luar biasa ya teman-teman, motong pola alur serangannya Bahrain di tengah gitu kan. Dia memang tipikal gelandang box to box, defensive midfielder yang bagus walaupun perannya nggak begitu kelihatan. Tapi saya salut ya, ada Joe Pelipesi yang ini memang hasil kerja keras dari pengurus PSSI tentunya Bapak Erick Thohir. Di menit-menit akhir pendaftaran squad juga kemudian berhasil kemudian dinaturalisasi untuk dijadikan warga negara Indonesia. Terus kemudian kita lihat memang salah satu titik kelemahannya memang kemudian di lini serang ya teman-teman, yang mana semalam memang kemudian di sayap kanan ada Marcelino Ferdinand, kemudian di sayap kiri ada si Ratnaro Ratmangun, di tengah strikernya ada Oleten Haromeni. Kenapa saya bilang titik lemahnya? Karena memang kemudian dari 2 kali 45 menit pertandingan semalam kita semua bisa lihat sebetulnya juga peluangnya itu ada 3 ya. Yang satu memang peluang yang berhasil dimaksimalkan gol ketika Marcelino Ferdinand dari sayap kanan ngasih umpan ke Oleten Haromeni, berhasil dimanfaatkan jadi gol. Tapi yang kemudian ada peluang lain ya, ketika Marcelino Ferdinand juga dapat
umpan dia ketika berhadapan langsung di sisi kiri dengan kiper gagal ya gitu kan, terburu-buru dia malah tembakannya nyelonong ke atas. Nah, ini terus ketika menit-menit akhir juga ketika Ricky Kambuaya masuk, Eliano Reinder masuk, itu Eliano Reinder tuh gantiin si Marcelino ya, kemudian si Ramadan Sananta juga gantiin oleh Tenda Romeni. Sempat ini si Ricky Kambuaya nunjukin kualitasnya ya, lagi-lagi Ricky Kambuaya juga nunjukin bahwasanya kelasnya ini kalaupun memang produk lokal, produk Liga 1 dia luar biasa. Pastinya kedepannya pasti dapat banyak kepercayaan lagi dari coach Patrick Kluivert ya. Kalau kita lihat semalam ini walaupun tampil cuma berapa menit, di menit-menit akhir Ricky Kambuaya itu berhasil nusuk dari sayap kiri, kemudian ngasih crossing, ngasih umpan, assist ke Eliano Reinder yang udah di depan penjaga gawang, tapi lagi-lagi nggak bisa jadi gol, tembakannya nyengar ke atas. Nah ini nunjukin memang salah satu kelemahan timnas kita saat ini memang yang paling vital lah di sisi penyerangan gitu kan. Kalau memang niatnya memang udah kecebur mau masuk melaju terus ke putaran final Piala Dunia ya, kalau kedepannya mau datangkan lagi pemain-pemain saya pikir udah cukup. Kalau sisi pemain bertahan yang kita butuhkan adalah kemudian pemain-pemain menyerang yang punya ketenangan ya, karena kalau kita lihat kan Eliano, Marcelino ini masih muda, makanya kayaknya buru-buru gitu kan. Atau bahkan mungkin memang Pak Erick Thohir kemudian melihat peluang untuk naturalisasi pemain-pemain bintang yang ada di Liga 1 sekalipun usianya mungkin udah agak tua, tapi kalau ketenangannya tingkat tinggi kan yang dibutuhin ya, nggak banyak pergerakan kalau jadi striker ini kan. Tapi yang jelas tampilannya luar biasa, bisa cool semua lah yang jelas. Kalau kita lihat Kelvin Berdo nggak begitu tampak nih itu kan, biasanya kan tampilannya luar biasa, semalam juga nggak begitu ketara, tapi yang jelas ketara malah kemudian Kevin Dijk ya di wingback kanan ya. Naik turunnya luar biasa, kerja kerasnya Kevin Dijk luar biasa, mantap. Walaupun kemudian ya staminanya nurun ya, dua ganti si Sandy Walsh. Yang jelas ini suatu langkah penting karena memang kemudian timnas kita ini naik ya, dari peringkatnya 127 sepertinya ini naik ke 125 ini peringkat di FIFA-nya. Kemudian di grup C memang kita menduduki peringkat keempat, peringkat ketiga karena semalam memang juga Arab Saudi kerja keras dia, walaupun ball possession sekitar 18% ya, 80% lebih itu Jepang, dia berhasil nahan imbang Jepang. Di urutan pertama nih Australia, Jepang, Australia, kemudian Saudi Arabia, Indonesia, di bawahnya ada Bahrain sama China. Artinya memang kemudian di laga ke depan kita harapannya ketika Bahrain jumpa Saudi Arabia ya, harapannya mereka saling terkam gitu kan. Kalau Arab Saudi kemudian bisa dikalahkan Bahrain, dan nggak nutup kemungkinan kemarin di Piala Teluk kemarin Saudi Arabia kalah ya sama Bahrain. Harapannya Bahrain nanti di bulan Juni nanti bisa ngalahkan si Arab Saudi. Artinya kita bisa naik ke peringkat ketiga ya, aman gitu kan. Yang jelas memang harapannya juga Jepang nanti juga saling terkam kalau ketemu Australia gitu, ini kan itu harapannya. Yang jelas memang yang lolos langsung kan nanti dari grup C ini dua, yang peringkat 3-4-nya nanti akan melalui babak playoff gitu kan. Nah ini memang kedepannya sudah tampak nih. Kemudian Coach Patrick Kluivert juga dengarkan para komplain daripada para fans. Jadi ini permainannya semalam juga, permainan tadi kalau kita lihat nggak kayak kemarin, jadi tipenya memang mirip-mirip tipe STY, dia tenang, jaga sedikit bertahan imbang antara bertahan sama menyerangnya. Memang kemudian timnas kita banyak kemudian memang mengandalkan counter attack ya, counter attack, terus pertahanannya juga solid gitu kan. Oke lah, memang lihatnya memang sekarang mungkin sudah ada gambaran lah ini dari Patrick Kluivert, kemudian si Denny Lanzat sama Alec Pastur kayaknya udah tahu karakternya. Dan ya saya pikir nggak perlu kemudian kita dengar para komentator ataupun analis sepak bola yang konyol lah, yang kayak kemarin cerita walaupun kalah dia seneng karena permainannya udah meningkat, kualitasnya udah meningkat. Jadi dia mementingkan kualitas penguasaan bola gitu kan, walaupun timnya kalah. Ini udah konyol sekali. Yang dibutuhkan juga kalau mainnya bagus tapi kalau kalah juga nggak ada artinya ya gitu kan. Lagi-lagi main bagus itu cuma nikmatinya cuma 90 menit, tapi kalau kemudian
kemenangan itu akan selalu diingat oleh seluruh fan pecandu sepak bola, oleh semua yang nonton gitu kan. Harapannya ke depannya memang kemudian timnas kita akan bisa menang lawan China dan ya bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Oke, itu aja teman-teman obrolan kita malam hari.